Assalamualaikum, jumpa lagi di channel yang ringan amatiran ala gua ini. Semoga Sobat Football United sehat-sehat sekeluarga ya, lancar-lancar rezekinya. Kali ini gua ingin membahas sebuah artikel yang gua ambil dari The Guardian. Ini beberapa waktu yang lalu sebenarnya, tapi ya menarik sih, gua bahas lagi, nggak apa-apa ya. Yaitu tentang Manchester United akan beraksi secara cepat untuk penawaran Harry Kane dan ya menunjukkan ketertarikannya dengan Mason Mount. Kali ini ingin gue bahas bukan Mason Mount-nya, tapi tentang striker ya, yang disebut dengan di artikel ini. Disebutkan kalau penyerang dari Tottenham ini merupakan atau berada di daftar tertinggi ya, penyerang yang diminati oleh Erik ten Hag. Sementara Napoli ini menghargai Victor Osimhen dengan harga 150 juta euro. Wow, tinggi bener ya, 150 juta euro. Sorry, agak ribet. Erik ten Hag ingin mendatangkan striker baru dan Harry Kane ini berada di daftar tertinggi, termasuk juga yang menarik ya, Victor Osimhen dan juga Rasmus Højlund dari Atalanta. Manchester United telah diberitahu kalau harga dari Osimhen ini 150 juta euro dan mengatakan kalau harganya seperti itu tuh di luar jangkauan dari Manchester United, 150 juta euro. Gue sepakat sih, 150 juta euro tuh terlalu tinggi banget, terlalu beresiko investasi sebesar itu bagi klub. Oke, mungkin Sobat Football United yang berpikir, ya kan bukan duit kita, begini dan begitu. Tapi menurut gue memang betul bukan duit kita ya, tapi ini akan mempengaruhi loh manajemen dari Manchester United, operasional dari klub ini, kaitannya juga untuk budget musim depan ya kan, yang juga terbatas. Dan nanti performanya nggak akan bagus. Ya, kita juga kan yang akan mengeluh, katakanlah demikian, kalau performa dari Manchester United ini nggak bagus. Jadi menurut gue tetap ada kaitannya secara ringan amatiran ya. Tapi disebutkan ya, striker 20 tahun asal Denmark, Højlund, ini juga dilihat sebagai striker masa depan kalau dia pindah ke Old Trafford musim panas ini. Klub ini tahu tidak akan mudah untuk meyakinkan Daniel Levy untuk melepas Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Daniel Levy sendiri ini dalam tekanan yang sangat tinggi karena kekecewaan yang sangat besar musim ini. Supporter bahkan meminta dirinya keluar sebagai chairman Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur sampai dengan saat ini, gue bikin video ini ya, belum menunjuk manajer baru. Dan sedang dalam bahaya yang besar, tidak bisa tampil di kompetisi Eropa musim depan. Dan tentu saja ini akan ditambah ya, kecewaan musim ini, situasi buruk di Tottenham ini kalau Harry Kane juga cabut. Ya sih, gue sepakat, sudah nggak main di Eropa, pelatih belum jelas, supporter menunjuk atau menginginkan chairman-nya Daniel Levy ini cabut, lalu Harry Kane juga ikutan cabut. Wah, menurut gue situasi klubnya pasti akan sangat dalam situasi yang sangat-sangat negatif. Højlund ini dilihat sebagai opsi yang lebih murah. Dan tentu saja, tapi di sisi lain, Højlund ini dilihat belum siap untuk tampil sebagai posisi regular musim depan. Pemain muda ini bergabung dengan Atalanta dari Sturm Graz musim panas lalu dan memukau di musim debutnya di Serie A. Dia mencetak hat-trick ketika Denmark menghadapi Finland di bulan April, dan ini betul-betul menjadi sorotan banyak pihak termasuk juga media. Manchester United percaya kalau mereka mendatangkan Højlund, mereka juga tetap harus mendatangkan striker lainnya. Nah, intinya apa? Intinya ada 3 ya untuk Harry Kane. Tantangannya ini cukup besar karena terkait dengan situasi kondisi klub, walaupun menurut gua Harry Kane juga memiliki peran di sana. Kalau dia ingin cabut, ya dia ingin cabut saja, karena dia juga harus melihat kemana dirinya dia ini musim depan ya kan, ada di posisi mana, artinya visinya dia seperti apa, mendapatkan trofi atau terus bersama Tottenham Hotspur dengan situasi yang gak jelas ini di klubnya, sementara usianya juga akan memasuki 30 tahun, walaupun dia tetap masih dalam kategori striker yang premium ya. Tapi tidak bisa ada garansi menurut gua musim depan kalau Tottenham Hotspur nggak jelas, ya mungkin akan berpengaruh juga ke, akan berpengaruh juga ke performa dia sih menurut gua, konsentrasinya, fokusnya. Sehingga ini harus mulai dipikirkan untuk diberi keputusan itu untuk Harry Kane, dan harganya juga menurut gua sih pastinya akan mahal karena Tottenham Hotspur pasti akan berusaha untuk mencari ganti striker ini dengan striker premium lainnya. Kalau tidak, supporter pasti akan
menuntut yang lebih besar lagi ya, lebih gawat lagi karena mereka situasinya nggak bagus, peringkat jelek ya kan, lalu kehilangan ikonnya katakanlah demikian ya, salah satu legenda yang sedang bermain. Tentu saja mereka juga ingin mendapatkan ganti yang juga premium top striker. Itu sih menurut gua masalah dengan Harry Kane. Lalu Osimhen jelas 150 juta euro. Itu menurut gua terlalu mahal ya, resikonya terlalu besar. Bagaimana dengan Højlund? Seperti dikatakan di artikel tadi, gue juga sepakat sih pemain ini masih hijau, masih ada resiko juga yang besar ya. Dan gue juga percaya Atalanta pastinya akan mematok harga yang tinggi bagi pemain ini yang mereka juga berinvestasi kan, mendatangkan dari klub Austria, dan ketika ada klub lain apalagi Manchester United yang datang ingin menawar ya mereka pasti juga pasang harga yang tinggi. Dan ya Manchester United sebenarnya butuh pemain yang sudah jadi sih menurut gue, dengan amatiran yang betul-betul pasti bisa diandalkan untuk lini depannya. Bang, bagaimana masa depan pemain Manchester United dong? Kalau Harry Kane kan 29-30, mungkin 3-4 tahun lagi. Ya menurut gue musim depan ataupun bahkan dari musim ini bisa mulai didatangkan juga pemain muda seperti Julian Alvarez dengan Erling Braut Haaland di Manchester City. Hal-hal demikian sih menurut gue itu bisa didatangkan sekaligus. Kenapa tidak ya? Jadi harusnya nggak masalah. Kalau nggak bisa musim ini, ya musim depan. Itu saja sih, karena Manchester United punya budget baru, mungkin di musim dingin ya kan, ataupun musim panas tahun depan deh menurut gue. Itu juga bisa saja terjadi, sehingga nggak masalah sih menurut gue mendatangkan striker senior ya, asal betul-betul bisa diandalkan bagi Manchester United. Karena gini loh, persaingan di kompetisi yang diikuti oleh Manchester United musim depan tuh akan semakin ketat. Ekspektasi akan semakin tinggi. Musim depan diharapkan Manchester United berada di perburuan gelar juara ya. Lalu Champions League tidak mudah ya. Manchester United sempat absen ya kan musim ini. Lalu tentu saja tuntutannya bisa melaju jauh, dan itu nggak mudah loh. Yang dihadapi adalah top teams di Eropa. Jadi butuh juga amunisi squad, pemain-pemain yang punya kualitas baik itu secara teknis ya maupun juga secara mental, yang siap, yang punya pengalaman. Itu menurut gue penting. Dan kalau gue bandingkan ya secara ringan amatiran, balik lagi nih tadi situasinya antara Victor Osimhen dan juga Højlund sebagai alternatif Harry Kane. Terlihat perbandingannya cukup jauh ya antara Victor Osimhen dan juga Højlund. Højlund ada di yang biru, yang di dalam lingkaran itu. Victor Osimhen nyaris unggul di attacking, technical, tactical, defensive, creativity itu baru agak tipis, tapi Osimhen juga masih unggul di sana. Dan kalau dari Soccerman, gua melihat pun juga demikian. Satu-satunya faktor ataupun elemen ya, ada heading, defending, physical, passing, vision, attacking, dan juga dribbling. Yang hampir sama antara Rasmus Højlund dan juga Osimhen ini ada di physical dan juga dribbling. Lalu passing dan juga defending. Heading, attacking, bahkan vision, ini Osimhen lebih unggul daripada Højlund ya. Menurut gue lebih berpengalaman dan juga sudah lebih terbukti, lebih tajam di Serie A si Victor Osimhen. Tapi balik lagi menurut gue, harganya terlalu mahal. Jadi gimana nih? Satu-satunya cuma Harry Kane. Menurut gue demikian, dan oleh karena itu, ini menurut gue ya dengan amatiran, bisa jadi akan ada drama sih. Siap-siap aja nih Sobat Football United ya. Drama mendatangkan Harry Kane. Walaupun faktor terbesarnya nanti menurut gue adalah ya Harry Kane itu sendiri. Mau kemana sepertinya dia. Ini dia harus segera tentukan masa depannya. Karena akan sangat, kalau seandainya dia pingin cabut ya sudah. Akan sangat mempermudah langkah Manchester United untuk mendatangkan. Tapi kalau seandainya dia ingin stay, ya segera diputuskan dari awal, sehingga Manchester United tidak perlu memproses lebih jauh ya, bisa segera mencari alternatifnya. Ada banyak nama kan, gua nggak perlu sebut di sini, tapi ya sekali lagi mengenai Victor Osimhen dan juga Rasmus Højlund seperti tadi, bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan berbeda seperti biasa, drop di kolom komen, mau Victor Osimhen atau Højlund sebagai alternatif, Harry Kane ataupun nama lain, alasannya apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.